Berarti PR-nya pertama, gimana caranya pada waktu event pemanfaatan iklannya itu maksimal. Jadi cara scale up-nya maksimal. Itu pertama. Walaupun omset dari iklan nih ROAS-nya bagus banget ya. Sekitar 8 untuk fashion masih udah bagus sekali nih. Ya. 2,4 B guys. Ya, B itu miliar by the way. Oke, dengan Kak Eta kita langsung ke iklannya ya. Nah, biasanya saya akan langsung lihat dari jumlah kliknya sih Kak Eta. Kalau dari jumlah kliknya kita melihat bahwa pada waktu event belum maksimal. Karena pada waktu event harusnya kliknya itu naiknya secara signifikan ya. Misalnya nih 99-nya lumayan maksimal nih. Ya kan? Karena dia naik sendiri. Tapi 10-10 ini sempat malah nggak ada klik ya. 10-10 dia di sini. 10-10-nya mirip-mirip kayak hari biasa. 11-11 dia di sini kayak hari biasa. Berarti PR-nya pertama, gimana caranya pada waktu event pemanfaatan iklannya itu maksimal. Jadi cara scale up-nya maksimal. Itu pertama. Walaupun omset dari iklan nih ROAS-nya bagus banget ya. Sekitar 8 untuk fashion masih udah bagus sekali nih. Ya. 2,4 B guys. Ya, B itu miliar by the way. Ya. Penjualan ya? Oh, siap. 99 naik. 10-10 naik. 11-11 naik. Nah, kalau asumsi saya, kalau kliknya lebih tinggi dan memang ada lonjakan, harusnya lebih naik lagi. Ya, karena saya lihatnya dari sisi traffic dulu. Tapi memang kalau dari penjualannya, ya oke sih naik sih. Ya, naik ya. Tuh ya. Penjualan naik kenapa? Karena ROAS-nya nggak terlalu naik ya. ROAS-nya biasa. Ya, mungkin karena konversi sih naik. Dan biasanya mereka mungkin udah klik dari hari sebelumnya, lalu check out-nya pada waktu hari itu. Karena ketika kita ngiklan kan, Shopee akan nge-track 7 hari ke depan. Ya, jadi akan dianggap sebagai penjualan dari iklan. Oke, produk hero-nya ini ya. GMP Max ROAS. Semua GMP Max semua sekarang ya. Nah, salah satu yang menurut saya masih bisa ditingkatkan adalah biaya iklan itu jangan sampai stuck dan habis sebelum waktunya. Kalau kayak gini nih saya lihat ada berapa hari yang memang biaya iklannya jam 10 malam udah habis, padahal masih bisa digas sampai 24 jam. Ini yang memang masih bisa ditingkatkan ya. Biasanya saya ngelihat nih kayak gini nih. Tuh ya. Kalau dia flat, berarti dia ini mentok nih. Padahal kalau dilepas, mungkin dia bisa sampai, wah 11-11-nya sampai 6 juta ya. Kalau di event, saya standby. Tapi kalau di hari biasa, saya nggak standby. Tapi event booth sebenarnya kalau dilepas ini 6,5 juga lebih ya. Iya. Dia kadang pernah di 11 kemarin, saya taruh dia di 15 juta aja, satu produk. Ini satu produk 6,5 juta ya. Iya. Ada ya. Nah, pertanyaan saya, ini emang sengaja dimatiin ya? Takutnya atau habis? Ini kan event kemarin nih 11-11. Ini emang sengaja dimatiin? Atau habis aja ini habis? Nggak kelihatan, berarti nggak fokus lihat iklan. Oh, nggak fokus lihat iklan? Yang lain udah rame pasti. Iya. Nah, tapi gini, kalau di event kan mungkin traffic emang naik, tapi jadi ROAS-nya lebih kecil. Pas event dia pasti memakan budget iklan, karena ini pakai Max ya. Budget iklannya itu dihabisin dia. Iya. Karena trafficnya naik. Nah, tapi ROAS-nya kecil. Makanya saya matiin karena ROAS-nya udah nggak mau, maksudnya udah bagi saya marginnya kurang pastinya. Gitu. Makanya saya stop. Target ROAS-mu di berapa? Kalau untuk produk itu 8. Sebenarnya di 7 dia udah masih bisa. Batas minimnya 7. Oh, iya. Ini berarti di set sendiri di 8,3 ya? Iya. Cuman kan kadang kita taruh 8 kan dia bisa jadi 7, bisa jadi 6 gitu. Oh.
Ini targetnya malah diturunin ya tanggal 21, tapi kurang lebih di 8, kurang lebih dapat 8,45. Ya, oke ya. Berarti Shopee tuh ngikutin kita punya target ya berarti ya. Iya. Umumnya per bulan, tapi bukan per hari. Kadang dia per hari bisa lebih tinggi, kadang bisa lebih rendah. Kita kasih budget 2,5 juta per hari untuk hari biasa, dia kadang nggak makan semuanya. Kalau untuk sekarang PD dia lebih kecil, dia di ROAS di 6. Tapi pas PD dia tinggi. PD ini 25 ya? Ya. Nah ini seperti ini karena ruasnya jelek jadi nggak dikasih Iya. lagi. Iya. Menurut gue sih sudah cukup baik. Ya. Sudah cukup baik. Karena dipantau sih. Ya. Dan dia bisa menjelaskan kenapa dia melakukan ini, menurut saya udah cukup baik. Kan balik lagi gaya beriklan tuh sesuai sama owner dan kalau menurutmu udah cukup, tapi bisa ditingkatkan nggak bisa. Tadi kan masih 60-an sekian persen kan omset dari iklan kan. Kalau masih bisa digas lagi masih bisa, tapi mau atau enggak gitu. Ya. Tapi udah oke sih. Kalau untuk JMP Max udah oke. Ya. Tapi kalau ada produk-produk yang kelihatannya hero dan memang pengen digas lebih daripada JMP Max atau mau dibuat lebih irit, mungkin boleh coba manual. Sarannya sih Etalase baru gitu. Misalnya ada yang ruasnya nggak ketemu nggak sampai sekarang? Winning kita ada produk baru lagi. Kita selalu nge-create tiap bulan itu produk baru. Iya. Jadi aku awalnya itu misalnya produk baru itu saya buat ROAS-nya itu dikecil di 5. Nah, begitu klik itu udah banyak dan testimoni udah bertambah, saya pelan-pelan tiap bulan itu ROAS saya naikin. Akhirnya sekarang winning produknya itu jadi tiap bulan bisa bertambah. Winning produknya, hero-nya jadi bertambah. Iya, jadi kita nggak fokus sama satu hero. Karena umur produk itu kan pasti ada batasnya. Iya. Nah, begitu ini nanti misalnya nggak hero lagi, 2-3 produk lagi udah hero lagi. Wah, gitu. Mantap, keren. Nah teman-teman, ini buat sekedar tips saja ya. Kalau teman-teman mau tahu riwayat teman-teman settingnya kayak gimana dan perubahannya apa, bisa klik di sini. Jadi ini bisa ngelihat apa yang kita rubah di sini. Jadi atau teman-teman punya admin yang memang ngesetting iklan, teman-teman bisa cek kerjaannya dia dari sini. Apa yang dilakukan dan kapan perubahannya. Ya, jadi di sini bisa cek dari riwayat pengaturan iklan di sini. Ya, bisa diklik seperti ini. Atau memang pakai agensi, kerjaannya bisa dicek di sana. Ya. Ini produk baru, makanya ROAS-nya saya masih kecilin. Supaya untuk lebih agresif orang, ya. Kalau udah kayak gini, nanti kalau tiap bulan pelan-pelan naikin gitu. Karena orang udah mengenal produknya, repeatnya udah ada, ya udah naikin juga gitu ROAS-nya. Jadi untuk winning produk itu nggak langsung winning, pasti dari iklan dulu di awal. Wah, mantap. Ya menurut saya toko ini sehat sih. Good, bagus. Ya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau tokonya kayak gini? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin lebih explore ke, kalau memang ada ini, lebih ke coba iklan manual deh. Menurut saya kalau untuk gas akan lebih agresif iklan manual. Terutama kalau produk-produk baru bisa. Apa yang menyebabkan performance tokonya bagus? Oh, banyak ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya banyak faktor ya. Pertama kalau dilihat dari ini, tokonya pasti sehat nih. Lihat nih ini ya. Kesehatan tokonya pasti sehat. Tuh. Kesehatan tokonya sehat, Star Plus ya. Tingkat pasaran yang nggak selesaikan juga bagus ya. Pasaran CCT juga bagus, keseluruhan penilaian bagus, nggak ada penalti. Jadi saya kalau lihat toko, saya akan lihat dari kesehatannya dulu. Oh ini good nih, tokonya bagus.
Ya, yang kedua produk-produknya banyak yang hero. Dia tadi yang bilang hero kan, banyak yang hero dan harganya pun affordable, fotonya juga menarik, ya. Variasi untuk fotonya juga banyak, ya. Jadi untuk hero-nya juga ada banyak banyak pilihan warna dan lain-lain, dan memang dari sebagai brand juga bisa membaca keinginan dari pembelinya seperti apa ya untuk variasi produknya. Menurut saya sih ini yang sebenarnya sulit untuk di copy sama kompetitor. Orang bisa copy barangnya, tapi kalau secara cara manage dan bahkan dari tadi ngobrol sebentar, cara manage iklannya pun sangat detail dan tahu benar-benar apa yang dilakukan, yang menurut saya itu akan susah ditiru sih. Harganya bersaing, ya kelengkapannya juga bagus. Good, ya kalau dari saya bagus.